Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zaskia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Ingin menyampaikan tugas SKI, yaitu menjelaskan periode perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir dan Syria. Umumnya, sejarawan memandang perang salib bukan hanya sebuah periode yang diwarnai fenomena destruktif. Sebab rangkaian peperangan yang berlangsung antara tahun 1095 dan 1291 Masehi itu juga mempertemukan antara dua kebudayaan yang berbeda, yakni Eropa Barat dan Muslimin. Satu sama lain pada akhirnya saling mengenal, bahkan dalam masa itu pula orang-orang benua biru mengambil banyak produk kebudayaan Islam dan juga mengenal heroisme tokoh-tokoh Muslim. Salah satu tokoh Islam yang terkenal pada zaman itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Barat lebih mengenalnya sebagai Saladin. Dalam sejarah Islam, ia juga diingat sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, wangsa yang meneruskan perjuangan dinasti Seljuk dan Zangkiyah dalam membebaskan tanah suci, yaitu Maqdis atau Yerusalem. Ayah Najmuddin Ayyub adalah seorang panglima perang dari suku Kurdi, dan kakeknya Shazi pernah menjadi gubernur Tikrit, tempat kelahiran Saladin. Pamannya Asaduddin Shirkuh memiliki pengalaman sebagai komandan militer dan bertempur bersama Nuruddin Mahmud, penguasa kedua dinasti Zangkiyah. Kedua saudara Saladin, yakni Ayyub dan Shirkuh bin Shazi, memainkan peran krusial dalam membebaskan Damaskus. Kota itu kemudian berhasil mereka rebut untuk dikuasai keturunan Imaduddin Zanki. Kenaikan Saladin alias Sultan Salahuddin ke tumpuk kekuasaan terkait dengan rangkaian peristiwa penting di Mesir. Pada tahun 1163, dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah mengalami ketidakstabilan politik di Kairo. Dalam kondisi demikian, Nuruddin Mahmud yang berbasis di Syam atau Suriah mulai menganeksasi negara di delta Sungai Nil itu. Beberapa sumber menyebut langkah taktis pemimpin Zangkiyah itu diambil atas bujukan seorang wazir Fatimiyah yang bernama Syawar bin Mujir As-Sa'di. Kemudian Shirkuh ditugaskan oleh Nuruddin untuk berangkat ke Mesir guna meneguhkan kekuasaan Zangkiyah di sana. Dalam menjalankan misinya, panglima yang berdarah Kurdi tersebut didampingi keponakannya Salahuddin. Saladin itu masih berusia 26 tahun. Dengan dukungan Shirkuh, Syawar berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya, terutama Dirham. Namun, wazir Fatimiyah itu kemudian berseteru dengan sekutu Zangkiyahnya. Puncak Syawar berbelok menjadi pengkhianat. Untuk melawan Shirkuh, ia justru berkawan dengan orang-orang Kristen di Eropa, khususnya Raja Amalrik I dari kerajaan Latin Yerusalem. Pada 1164, pasukan Amalrik menyerang Mesir dan
lalu bergabung dengan kelompok simpatisan. Sejak Agustus sampai Oktober tahun yang sama, mereka mengepung benteng Shirkuh di Bilbais. Mengetahui kabar pengepungan itu, Nuruddin bertolak dari Syam ke sana. Penguasa Zentiyah itu dalam perjalanan menyerang kerajaan-kerajaan Latin, termasuk Antioquia. Bahkan Pangeran Antioquia Bohemond III dapat ditawannya. Mendapati berita itu, Amalrik langsung meninggalkan Bilbais, Mesir, untuk membantu Antioquia dalam membendung pasukan Nuruddin. Hingga akhir tahun 1164, keadaan sempat mereda. 2 tahun kemudian Shirkuh melakukan penyerangan untuk menghadapi Syawar, lagi-lagi bersekutu dengan Amalrik. Pada Januari 1167, perang antara kedua belah pihak terjadi hingga merambahkan ke daerah selatan Kairo. Pasukan Shirkuh dan Amalrik berimbang pada Agustus 1167. Raja Latin Yerusalem itu lantas memutuskan untuk mundur, berulah pada Muslim. Kemudian Amalrik memboyong pasukan salib untuk menyerang Mesir lagi. Kali ini Syawar bergabung dengan kubu Shirkuh untuk menghalau Salibis. Namun pasukan Amalrik begitu kuat sehingga menunggu waktu saja untuk menguasai Fustat. Syawar lantas memerintahkan seluruh penduduk sipil Fustat untuk mengungsi. Kemudian prajuritnya diinstruksikannya untuk membumi hanguskan kota tersebut agar tidak ada tersisa ketika Amalrik mendudukinya. Sementara itu, Shirkuh dapat mengusir pasukan Amalrik sehingga berhasil menguasai kota-kota penting di Mesir. Pada Januari 1169, Kairo akhirnya jatuh ke tangan jenderal Kurdi tersebut. Syawar segera ditangkap untuk kemudian dieksekusi mati sebagai pengkhianat. Sekian dari saya, Hana Zaskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.